Kesabaranku sebagai Tania, 25 tahun, runtuh saat bentakan, "Enak saja kamu pakai uangku." Menggema dan Mas Randy memblokir kartu ATM-ku di depan publik. Suami aroganku lupa bahwa perusahaan tempatnya menjabat direktur hingga rumah mewah kami sebenarnya milik pribadi wanita berhijab yang diremehkannya ini. Kini, cukup satu klik di ponselku untuk membekukan seluruh asetnya dan membuat pria itu panik menyadari dia tak punya apa-apa. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal di restoran bergaya modern ini, tiba-tiba terhenti oleh suara dentuman telapak tangan Mas Randy yang menghantam permukaan meja kayu jati tebal. Suara keras itu menggema di seluruh ruangan VIP yang bernuansa mewah, membuat beberapa pengunjung dan pramusaji yang melintas di sekitar kami serta-merta menoleh dengan raut wajah terkejut dan berbisik-bisik penuh tanya. Tatapan mata pria di hadapanku itu langsung memancarkan amarah yang meluap-luap, dengan garis rahang yang mengetat rapat dan napas yang memburu seolah-olah aku baru saja melakukan tindakan kejahatan yang sangat memalukan bagi harga dirinya. "Enak saja kamu pakai uangku," bentak Mas Randy dengan nada suara yang melengking tinggi, sama sekali tidak memedulikan tempat umum tempat kami sedang berada saat ini demi menunjukkan dominasinya. Tanpa menunggu tanggapanku sedikit pun, jarinya yang tremor karena emosi berlebihan langsung menari-nari di atas layar ponsel pintarnya dengan gerakan cepat dan kasar, membuka aplikasi perbankan digital untuk melakukan tindakan drastis yang sudah ia persiapkan. Hanya dalam hitungan detik, ia menekan tombol pemblokiran kartu ATM dan seluruh akun rekening pribadi yang selama ini aku gunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional rumah tangga kami sehari-hari. Dengan senyum sinis yang mengembang penuh rasa puas di bibirnya, ia melemparkan kartu plastik hitam itu tepat ke tengah meja, persis di dekat cangkir teh herbal yang sedang kuhimpit dengan kedua tanganku. "Mulai detik ini, kamu tidak akan bisa menyentuh sepeser pun dari hasil kerja kerasku, Tania. Kamu pikir mencari uang di zaman sekarang itu mudah, sampai kamu dengan sesuka hati menggesek kartu itu untuk hal-hal yang tidak berguna bagi rumah tangga ini?" Cecarnya dengan tatapan menyudutkan yang biasa ia gunakan saat ingin mematahkan mentalitas dan rasa percaya diriku. Aku tetap duduk dengan posisi tegak, merapikan lipatan hijab pashmina berwarna coklat muda yang melingkari leherku tanpa menunjukkan sedikit pun riak kepanikan di wajahku. Senyuman tipis dan amat tenang justru terukir di bibirku saat melihat betapa arogan dan percayanya pria ini pada ilusi kekuasaan finansial yang sebenarnya hanya ada di dalam pikirannya sendiri yang dangkal. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku memang sengaja memilih untuk bermain di balik layar, membiarkan ego serta harga dirinya sebagai seorang suami melambung tinggi ke angkasa tanpa pernah sekalipun memamerkan dari mana sebenarnya sumber kekayaan dan stabilitas ekonomi yang ia nikmati selama ini berasal. Kamu benar-benar mengira bahwa semua fasilitas, gaya hidup mewah, dan posisi mentereng yang kamu nikmati hari ini adalah murni karena hasil keringatmu sendiri, Mas? Tanyaku lembut dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung penekanan yang teramat dingin di setiap kata yang kuucapkan. Pria bersetelan kemeja formal itu tertawa meremehkan, menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi kulit sambil melipat kedua tangannya di dada dengan gaya yang sangat sombong seolah-olah dia adalah pangeran terkuat yang tak tersentuh oleh siapapun. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan aku yang bekerja banting tulang dari pagi sampai malam sebagai direktur utama di perusahaan itu untuk memberi kamu tempat tinggal yang layak? Jawabnya dengan nada penuh kebanggaan palsu yang membuat dadaku rasanya ingin tertawa geli menyaksikan kebodohannya. Dia benar-benar lupa
atau mungkin sengaja membutakan matanya sendiri dari kenyataan, bahwa sebelum kami menikah, dia hanyalah seorang karyawan biasa yang terancam PHK dengan tumpukan hutang yang hampir menggilas masa depannya jika aku tidak turun tangan menyelamatkannya. Tanpa perlu berdebat kusir atau membuang energi untuk berteriak membalas gertakannya di depan publik, aku mengambil ponsel pada sel milikku yang tergeletak santai di atas meja. Jemariku bergerak dengan sangat tenang dan teratur, membuka aplikasi komunikasi khusus yang terhubung langsung dengan tim hukum, direksi eksekutif, serta manajer keuangan pribadi dari holding perusahaan aset keluarga yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Pria di hadapanku ini tidak pernah menyadari bahwa badan hukum perusahaan tempatnya berkuasa saat ini hanyalah salah satu anak cabang kecil dari ekosistem bisnis besar milik keluarga besarku. Aku mengetik satu pesan singkat yang berisi instruksi tegas namun ringkas di dalam grup eksekutif tersebut. Bekukan seluruh akses rekening operasional, cabut fasilitas kendaraan dan kartu kredit atas nama Randy, serta nonaktifkan jabatannya sebagai direktur utama efektif mulai detik ini. Tombol kirim kutekan tanpa ragu sedikit pun, membiarkan pesan berdaya rusak tinggi itu meluncur kilat melalui jaringan seluler, dan langsung diproses oleh sistem perbankan utama dalam hitungan milidetik saja. Hanya berselang kurang dari 1 menit, ponsel pintar milik Mas Randy yang tadinya tergeletak diam di atas meja mulai bergetar secara terus-menerus tanpa henti disertai deretan notifikasi merah yang bermunculan secara beruntun. Wajahnya yang tadinya memancarkan kesombongan penuh kemewahan perlahan-lahan mulai berubah pucat pasi saat membaca pemberitahuan resmi dari pihak bank dan Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa seluruh akses transaksi, aset perusahaannya, hingga fasilitas kedinasannya telah dibekukan total oleh pemilik saham mayoritas. Matanya membelalak lebar dalam rasa terkejut yang teramat sangat, peluh dingin mulai menetes perlahan di sekitar dahi dan pelipisnya saat ia mendongak memandagiku dengan tatapan yang kini penuh kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua rekening perusahaan dan fasilitas milikku diblokir secara mendadak seperti ini? Serunya dengan suara yang mendadak gemetar dan serak, sementara aku hanya menyilangkan jemariku di atas meja, menatapnya dengan senyuman dingin yang menandakan bahwa permainan barunya baru saja dimulai. Rasa panik yang mendalam tampak jelas menguasai raut wajah Mas Randy saat jarinya berulang kali mencoba menekan layar ponselnya dengan gerakan gemetar dan tak tentu arah. Pemberitahuan berwarna merah terang yang terus berdatangan dari aplikasi perbankan, serta surel resmi perusahaan, seolah menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh dinding kesombongan yang baru saja ia bangun beberapa menit lalu. Suasana di sekitar meja kami terasa makin mencekam, di mana deru napasnya yang memburu dan tidak teratur menjadi satu-satunya suara yang mendominasi di antara denting instrumen musik restoran yang lembut. "Tania, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Bentaknya lagi, namun kali ini ada getaran ketakutan yang amat nyata terselip di dalam nada suaranya yang mulai kehilangan kewibawaan. Ia memajukan tubuhnya melintasi meja, mencoba mengintip layar ponselku yang sengaja kuletakkan dalam posisi telungkup di atas taplak meja yang bersih. Tatapan matanya yang tadi penuh dengan dominasi dan keangkuhan, kini berubah menjadi tatapan penuh keraguan dari seorang pria yang tiba-tiba merasa pijakannya ditarik secara paksa dari bawah kakinya. Aku menggoyangkan cangkir teh herbal di tanganku perlahan, menikmati aroma melati yang membubung tipis sebelum menyesapnya dengan sangat tenang tanpa terburu-buru. "Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku hanya mengabulkan keinginanmu untuk mulai memisahkan mana aset milikmu dan mana aset yang selama ini kamu nikmati atas kebaikanku," ucapku lirih dengan nada suara datar yang terkesan sangat acuh tak acuh. Tatapanku terkunci lurus pada manik matanya, membuat pria di hadapanku ini makin salah tingkah dan tidak nyaman di tempat duduknya. "Jangan bercanda kamu. Ini pasti ada kesalahan sistem dari pihak bank
atau ada ulah peretas yang mencoba merusak bisnisku? Serunya mencari pembenaran, mencoba menghibur dirinya sendiri di tengah kenyataan pahit yang mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Ponselnya kembali bergetar hebat, dan nama sekretaris utama dari kantor pusat kini terpampang jelas di layarnya, memanggil dengan status darurat yang makin membuat keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dengan tangan yang masih bergetar, Mas Randy menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel pintar tersebut ke telinganya dengan raut wajah yang sangat tegang. "Halo, Siska. Ada apa ini? Kenapa semua sistem operasional dan rekening perusahaan tidak bisa diakses sama sekali?" Cecarnya langsung tanpa basa-basi kepada sang sekretaris di ujung telepon. Suara dari seberang sana memang tidak terdengar jelas olehku, namun reaksi perubahan wajah Mas Randy sudah cukup untuk menceritakan segalanya kepada siapapun yang melihatnya. Perlahan tapi pasti, warna kulit di wajah pria itu makin memucat seperti kain kafan. Matanya membelalak lebar seolah tidak percaya dengan deretan informasi yang baru saja masuk ke dalam indera pendengarannya. Tubuhnya yang tadinya tegap penuh percaya diri kini tampak merosot dan menyandar lemas di kursi kulit restoran kelas atas tersebut. Telepon ditutup secara sepihak dari seberang sana, meninggalkan Mas Randy dalam keheningan mendalam yang amat menyiksa dan menghancurkan harga dirinya sebagai seorang suami. Bagaimana mungkin Dewan Komisaris menyebut nama keluarga besarmu sebagai pemegang saham tunggal di perusahaan itu? Gumamnya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, seolah-olah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri dalam mimpi buruk. Kebenaran yang selama 5 tahun ini kusembunyikan dengan rapi di balik kesederhanaan dan kepatuhanku sebagai seorang istri berhijab, kini terpampang nyata tanpa ada lagi topeng yang menutupinya. Selama 5 tahun ini kamu cukup pintar untuk menikmati semua fasilitas mewah tanpa pernah bertanya dari mana asal-usul surat keputusan pengangkatanmu sebagai direktur, bukan? Tanyaku sambil menyilangkan kedua tangan di atas meja. Kamu begitu terbawa oleh kemewahan dan pujian dari orang-orang di sekitarmu, sampai-sampai kamu merasa bahwa semua kejayaan itu murni karena kehebatan dirimu sendiri, hingga tega membentak dan merendahkanku di depan umum. Mas Randy meneguk ludahnya yang terasa sangat pahit dan menyiksa kerongkongannya, mencoba meraih tanganku yang berada di atas meja dengan sisa-sisa keberaniannya. Namun, dengan gerakan cepat dan dingin, aku menarik tanganku menjauh, menolak sentuhannya yang kini terasa begitu palsu dan dipenuhi oleh kepanikan pragmatis semata. Tatapanku padanya kini bukan lagi tatapan seorang istri yang penuh kelembutan, melainkan tatapan seorang pemilik kuasa yang siap mengeksekusi sanksi atas ketahuan diriannya. Simpan kembali kartu ATM hitam yang baru saja kamu lempar itu, Mas, dan bayar semua tagihan makan malam kita hari ini menggunakan uang pribadi dari dompetmu sendiri, jika memang kamu masih memilikinya, ujarku sambil berdiri anggun dan merapikan posisi pashminaku. Tanpa menunggu respons atau kata-kata permohonan yang mulai terlontar dari mulutnya yang gagap, aku mengambil tas tanganku dan melangkah pergi meninggalkannya sendirian di meja restoran tersebut dalam keadaan panik dan hancur berkeping-keping. Langkah kakiku terayun mantap menyusuri lorong restoran kelas atas yang berdinding kaca tebal, meninggalkan sosok Mas Randy yang masih terpaku kaku di sudut meja VIP-nya. Di balik punggungku, aku bisa merasakan tatapan matanya yang nanar dan kebingungan, menatap punggung istri yang selama 5 tahun ini dianggapnya hanya sebagai perhiasan rumah tangga yang tak berdaya. Setiap ketukan tumit sepatuku di atas lantai marmer, seolah menjadi hitungan mundur bagi berakhirnya masa keemasan semu yang selama ini diagung-agungkannya dengan penuh kesombongan. Begitu melewati pintu kaca otomatis menuju area parkir valet, seorang pria parubaya bersetelan jas hitam rapi yang sudah menungguku langsung membungkukkan badannya dengan penuh hormat.
Pak Gunawan, kepala pengawal pribadi sekaligus pengawas aset keluarga besarku, menyambutku sambil membukakan pintu penumpang belakang mobil SUV mewah yang terparkir tepat di depan lobi. Semua instruksi Ibu Tania sudah dilaksanakan dengan presisi oleh tim legal dan eksekutif pusat, ucap Pak Gunawan dengan suara berat namun amat santun. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang harum dan tenang, lalu menyandarkan punggungku ke sandaran jok kulit yang nyaman. Terima kasih, Pak Gunawan. Pastikan juga rumah utama yang selama ini kami tempati disita sementara untuk inventarisasi aset holding. Perintahku dingin sambil menatap keluar jendela. Aku memandangi pantulan bayangan diriku di kaca mobil, seorang wanita berhijab yang baru saja melepaskan topeng kepatuhan demi membela harga dirinya yang sudah terlalu lama diinjak-injak oleh suami sendiri. Mobil perlahan membelah jalanan kota yang dipenuhi kerlap-kerlip lampu malam, sementara ponsel pintar di genggamanku terus bergetar tanpa henti. Nama Mas Randy membakar layar ponsel dengan belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan singkat yang masuk bertubi-tubi. Nada pesannya berubah drastis dari yang tadinya penuh gertakan dan ancaman, kini berganti menjadi susunan kalimat penuh permohonan, rasa panik, dan kebingungan yang sangat dalam. Tania, tolong angkat teleponku. Ada salah paham apa ini? Kenapa satpam kantor tidak mengizinkanku masuk ke ruang kerja? Tulisnya dalam salah satu pesan yang sempat kubaca sekilas. Aku hanya tersenyum sinis membaca pesan tersebut tanpa ada niat sedikit pun untuk membalasnya. Pria itu baru menyadari kekuatan jaring yang mengurungnya setelah benang-benang penopangnya aku putus satu persatu hanya dalam hitungan menit. Ponselku kemudian beralih menampilkan panggilan dari ibu mertua, Ibu Santi, wanita yang selama ini juga kerap memandangku sebelah mata hanya karena penampilanku yang sederhana dan tabiatku yang tak suka memamerkan harta. Tanpa ragu, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telingaku untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh ibunda dari pria yang baru saja memblokir kartu ATM-ku tersebut. Tania, kamu ini sebenarnya ada di mana dan apa yang kamu lakukan pada anak ibu? Suara melengking Ibu Santi langsung menyapa gendang telingaku tanpa ada basa-basi atau salam hangat terlebih dahulu. Randy menelpon ibu sambil menangis. Dia bilang semua rekeningnya diblokir dan perusahaannya disita. Kamu jangan macam-macam ya, Tania. Randy itu suamimu dan dialah yang memberi kamu makan selama ini. Cecarnya dengan nada penuh amarah yang meluap-luap. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu menjawab dengan suara yang amat tenang namun penuh penekanan dingin. Ibu sebaiknya bertanya langsung pada putra kesayangan ibu, apa yang baru saja dia lakukan padaku di restoran beberapa saat yang lalu. Balasku tanpa ada getaran rasa takut sedikit pun. Dia merasa cukup berkuasa untuk memblokir akses keuanganku dan membentakku di depan publik, jadi aku hanya mengembalikan situasi ke tempat yang seharusnya. Apa maksudmu? Kamu jangan menjadi istri durhaka ya. Semua yang dimiliki Randy adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Kamu itu cuma istri yang beruntung bisa dinikahi oleh direktur muda seperti dia. Teriak Ibu Santi dari seberang telepon, makin menunjukkan betapa butanya keluarga itu terhadap kenyataan yang sebenarnya selama ini tersimpan rapat. Mereka sudah terlalu terbiasa menikmati fasilitas mewah yang kudukung dari balik layar, tanpa pernah mau mencari tahu siapa pemilik asli dari semua kenikmatan tersebut. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh direktur muda kesayangan ibu itu bisa bertahan tanpa sepeser pun uang dan fasilitas dari keluarga saya, Bu, ucapku memotong kalimatnya dengan tegas. Sebelum Ibu Santi sempat membalas dengan deretan makian baru, aku langsung mematikan sambungan telepon tersebut dan memasukkan nomor teleponnya serta nomor Mas Randy ke dalam daftar blokir di ponselku, membiarkan mereka berdua tenggelam dalam kebingungan malam ini.
Sedan mewah yang kukendarai membelah pekatnya malam kota Jakarta, melaju tenang menuju kawasan perumahan elit di daerah selatan. Di dalam kabin yang senyap ini, aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan untuk mengurai sisa-sisa emosi yang sempat menguras tenagaku di restoran tadi. Malam ini, bayangan 5 tahun pernikahan yang kupertahankan dengan penuh kesabaran seolah runtuh, berganti dengan tekad bulat untuk mengambil kembali seluruh hak dan kehormatan yang selama ini dirampas secara halus oleh kepalsuan Mas Randy. Mobil berhenti mulus di depan gerbang besi tempa menjulang tinggi yang memagari rumah megah berarsitektur modern milik keluarga besarku. 2 orang penjaga berinterkom langsung membukakan gerbang dengan sikap hormat yang tinggi begitu mengenali mobil yang kupakai. Rumah ini adalah tempat di mana aku dibesarkan dengan limpahan kasih sayang dan pendidikan moral yang kuat, sebuah tempat perlindungan yang sengaja kutinggalkan sementara waktu demi mengabdi pada pria yang salah. Begitu melangkah masuk ke dalam ruang keluarga yang hangat, wangi aroma terapi lavender langsung menyambut indera penciumanku. Di atas sofa kulit bernuansa krem, ayah sedang duduk membaca dokumen bisnis ditemani ibu yang sedang menyesap teh hangatnya. Kehadiranku yang mendadak di larut malam tanpa didampingi Mas Randy tentu saja membuat kedua orang tua yang sangat kuhormati itu langsung menegakkan posisi duduk mereka dengan raut wajah penuh tanya. "Tania? Kenapa pulang malam-malam begini, Nak? Mana Randy?" Tanya ibu lembut sambil meletakkan cangkir porselennya ke atas meja kaca. Beliau menatap wajahku lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi di balik ketenangan yang berusaha kubangun. Sementara itu, ayah melepaskan kacamata bacanya dan melipat dokumen di tangannya, memancarkan aura kepemimpinan yang tegas namun penuh kasih sayang kepada putri tunggalnya. Aku mendekat, menyalami dan mencium tangan kedua orang tuaku dengan penuh takzim sebelum akhirnya duduk di hadapan mereka. Tania pulang untuk menyelesaikan apa yang seharusnya sudah Tania selesaikan sejak dulu. "Yah, Bu," ucapku lirih namun tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam nada suaraku. Aku membetulkan letak pashminaku, lalu menatap mata ayah dengan sorotan tajam yang mencerminkan keputusan bulat yang tak bisa diganggu-gugat. Pria yang ayah beri kepercayaan untuk memimpin salah satu anak perusahaan kita baru saja membentak dan memblokir kartu ATM Tania di tempat umum, hanya karena ingin menunjukkan kekuasaannya. Lanjutku menjelaskan inti permasalahan tanpa menambah atau mengurangi fakta yang ada. Dia lupa diri, ya. Dia menganggap semua fasilitas, jabatan, dan harta yang dinikmatinya adalah murni milik pribadi yang bisa dia gunakan untuk merendahkan istri yang mendampinginya dari nol. Wajah ayah yang tadinya tenang seketika mengetat rapat, garis-garis ketegasan di wajah paruh bayanya makin menajam dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Rahagnya berkali-kali mengeras saat mendengar bagaimana putri kesayangannya diperlakukan oleh pria yang pernah mengemis restu di rumah ini 5 tahun lalu. Sementara ibu hanya bisa mengelus dadanya, menahan napas terkejut mendengar betapa angkuhnya sikap menantu yang selama ini selalu disambut hangat di keluarga ini. "Ayah sudah menduga hari ini akan datang, Tania." Suara ayah terdengar berat dan dalam, menggema di ruang keluarga yang luas itu. "Dulu ayah menuruti kemauanmu untuk menyembunyikan identitas kepemilikan aset dan membiarkan dia menjabat sebagai direktur utama, agar dia tidak merasa minder sebagai suami. Tapi jika kebaikan dan kesederhanaanmu justru dijadikan alat untuk menginjak-injak harga dirimu, maka ayah tidak akan tinggal diam." Ayah kemudian mengambil ponsel di atas meja dan langsung menghubungi tim kuasa hukum utama holding perusahaan keluarga kami. "Bapak Darmawan, siapkan seluruh berkas gugatan perceraian, pemutusan hubungan kerja atas nama Randy, serta surat penyitaan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang terdaftar atas nama anak perusahaan besok pagi." Perintah ayah secara tegas tanpa kompromi, menunjukkan bahwa roda keadilan bagi keluarga kami mulai berputar dengan sangat cepat.
Aku memeluk ibu erat-erat, merasakan kehangatan dan dukungan moral yang selama ini kurindukan saat berjuang sendirian di balik tembok rumah tanggaku. Tidak ada lagi penderitaan atau pengorbanan yang sia-sia demi pria yang tak tahu berterima kasih seperti Mas Randy. Dengan dukungan penuh dari keluarga besar dan bukti kepemilikan legal yang mutlak di tanganku, aku siap menghadapi pertunjukan kepanikan Mas Randy dan keluarganya esok hari. Sinar matahari pagi membias menembus tirai kaca kamar di rumah orang tuaku, menyambut hari baru yang akan menjadi penentu akhir dari perjalanan rumah tanggaku. Setelah menunaikan salat subuh dan memanjatkan doa mohon dikuatkan hatinya, aku mengenakan pakaian kerja terbaikku, sebuah setelan tunik elegan bernuansa abu-abu gelap dengan pashmina senada yang terpasang rapi. Tidak ada lagi raut ragu di wajahku. Yang tersisa hanyalah tekad baja seorang wanita yang siap mengambil kembali seluruh hak dan kehormatan yang pernah diinjak-injak. Pukul 8 pagi, SUV hitam yang membawaku tiba di area parkir gedung pencakar langit yang menjadi markas utama anak perusahaan. Di pelataran depan gedung bernuansa kaca itu, aku melihat pemandangan yang amat menggelikan. Mas Randy sedang tertahan di depan pintu putar otomatis, berdebat sengit dengan 3 orang petugas keamanan berseragam lengkap. Wajah pria itu tampak amat kusut dengan kemeja yang sedikit kusut dan lingkaran hitam di bawah matanya, menandakan ia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Kalian ini tidak kenal siapa aku? Aku ini direktur utama di perusahaan ini. Buka pintunya sekarang juga sebelum aku pecat kalian semua. Teriak Mas Randy dengan suara serak, mencoba mengintimidasi para petugas keamanan yang tetap berdiri tegap menutupi akses masuk. Namun, ketegasannya hanya seperti amukan bayi yang kehilangan mainannya. Para penjaga tersebut sama sekali tidak bergeming, karena mereka hanya mematuhi perintah resmi yang ditandatangani langsung oleh pemilik holding utama sejak tadi malam. Langkah kakiku yang teratur mendekati kerumunan kecil tersebut, menciptakan suara ketukan sepatu yang memecah ketegangan di area lobi. Begitu Mas Randy membalikkan badan dan melihat ke arahku, matanya yang memerah seketika berbinar dipenuhi campuran rasa amarah dan harapan yang keliru. Tanpa memedulikan tatapan heran dari para karyawan yang mulai berdatangan untuk jam kerja pagi, ia langsung berlari kecil menghampiriku dengan raut wajah panik. "Tania, akhirnya kamu datang juga. Jelaskan pada orang-orang tidak tahu aturan ini kalau aku ini suamimu dan aku pimpinan tertinggi di gedung ini." Serunya tanpa rasa malu, mencoba memegang lenganku untuk meminta perlindungan. Aku dengan cekatan melangkah mundur 1 pijakan, menatapnya dengan tatapan dingin dan menusuk yang membuat tangannya terhenti di udara. Tidak ada lagi kelembutan seorang istri di mataku, hanya ada wibawa seorang pemilik kuasa mutlak yang siap menghakiminya. "Kamu salah, Mas. Kamu memang pernah menjadi direktur di sini, tapi status itu sudah resmi berakhir sejak pesan pemblokiran asetku terima kemarin malam," ucapku dengan nada suara yang jernih dan dapat didengar jelas oleh beberapa staf yang melintas. Kata-kata itu meluncur bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung kesombongannya, membuat warna di wajahnya seketika pudar kembali menjadi pucat pasi. Sebelum Mas Randy sempat membalas atau memprotes ucapanku, Pak Darmawan, kuasa hukum utama keluarga besarku, keluar dari dalam lobi didampingi oleh 2 orang manajer HRD. Pak Darmawan membawa sebuah staf map tebal berisi dokumen-dokumen legal bersampel segel resmi perusahaan yang siap diserah terimakan di tempat. Suasana di depan pintu masuk gedung yang megah itu seketika berubah menjadi arena persidangan terbuka yang disaksikan oleh puluhan mata karyawan. "Selamat pagi, Saudara Randy. Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Utama Holding yang terbit pagi ini, posisi Anda sebagai Direktur Utama resmi dicabut," kata Pak Darmawan dengan nada formal yang amat tegas.
Seluruh hak akses, fasilitas kendaraan dinas, serta kartu kredit perusahaan atas nama Anda telah dinonaktifkan secara permanen karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik berat. Mas Randy menggelengkan kepalanya secara histeris, menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari-jarinya yang gemetar hebat. Enggak. Ini enggak mungkin. Kalian semua pasti bekerja sama untuk menjebakku. Tania, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu. Apa kata orang-orang kalau melihat suamimu dihancurkan seperti ini? Teriaknya frustrasi, berusaha mengetuk nuraniku yang sebenarnya sudah ia hancurkan sendiri di restoran kemarin. Aku menatapnya tanpa secercah pun rasa iba di dalam dadaku, merapikan posisi pashminaku sebelum melangkah melewatinya menuju pintu masuk gedung yang kini dibukakan khusus untukku. Kamu yang memilih untuk mempermalukanku di depan publik demi mengangkat harga dirimu yang semu, Mas, bisikku tepat di samping telinganya sebelum melangkah masuk. Sekarang, nikmatilah konsekuensi dari kesombonganmu sendiri, tanpa ada sepeser pun uangku yang bisa kamu pakai lagi. Rasa dingin dari dinding kaca lobi gedung terasa berbanding terbalik dengan gejolak amarah yang membakar dada Mas Randy ketika melihatku melangkah masuk dengan tenang. Di belakangku, dua petugas keamanan dengan sigap membentangkan lengan mereka, menahan tubuh pria itu yang mulai meronta dan mencoba merangsek masuk mengejar langkahku. Suara teriakan dan makian frustrasinya menggema di area luar lobi, menjadi tontonan gratis bagi belasan karyawan yang baru saja menggeser kartu hadir mereka di mesin pemindai. Tania, buka pintunya. Jangan jadi istri durhaka kamu. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan di rumah. Jerit Mas Randy dari balik pintu kaca tebal yang meredam suaranya menjadi samar-samar. Wajahnya yang biasa dipoles bersih kini tampak begitu menyedihkan, merah padam dipenuhi rasa malu yang luar biasa ketika menyadari seluruh rekannya menyaksikan kejatuhannya secara langsung. Kehormatan dan wibawa sebagai direktur muda yang salat dan santun, topeng yang digunakannya selama bertahun-tahun, runtuh seketika di pelataran gedung tempat ia biasanya disapa dengan bungkokan hormat. Aku tak sekalipun membalikkan badan untuk melihat penderitaannya. Jemariku sibuk membetulkan letak jam tangan sambil menanti pintu lift khusus eksekutif terbuka. Pak Darmawan yang berjalan searah denganku memberikan senyuman tipis penuh dukungan, menyerahkan sebuah tablet digital yang menampilkan grafik pembekuan seluruh rekening pribadi dan operasional atas nama Randy. Semua rekening atas nama saudara Randy yang terhubung dengan modal holding sudah diblokir total, Bu Tania. Bahkan kendaraan operasional yang ada di garasi rumah Anda sedang dalam proses penyitaan pagi ini, bisik Pak Darmawan lugas. Begitu pintu lift tertutup rapat dan membawaku naik menuju lantai paling atas, ponsel di dalam tas tanganku kembali bergetar hebat tanpa henti. Kali ini bukan hanya panggilan telepon yang beruntun, melainkan belasan notifikasi pesan bergambar yang dikirimkan oleh adik iparku, Siska, dan Ibu Santi. Rupanya berita tentang pembekuan rekening dan penahanan fasilitas Mas Randy sudah sampai ke telinga mereka, memicu gelombang kepanikan baru di dalam lingkaran keluarga suami yang selama ini menggantungkan hidup padaku. Mbak Tania, kamu gila ya? Kenapa kartu kreditku tiba-tiba tidak bisa dipakai saat mau bayar belanjaan di mall? Tulis Siska dalam salah satu pesan singkatnya yang penuh nada menuntut dan kurang ajar. Kembalikan limit kartu kreditku sekarang. Aku malu ditonton orang banyak di kasir. Mbak jangan semena-mena jadi menantu ya. Lanjutnya tanpa sadar bahwa seluruh fasilitas kartu kredit tambahan yang digunakannya untuk berfoya-foya selama ini dibayar penuh dari rekening pribadi yang kini sudah kukunci rapat. Aku hanya terkehit kecil membaca pesan berantai itu, mengingat betapa seringnya Siska meremehkan penampilanku yang sederhana setiap kali kami berkumpul keluarga.
Dulu, ia selalu membanggakan baju-baju bermerek dan perawatan mewahnya di depan kerabat lain, seolah-olah semua itu dibelikan oleh Mas Randy dari hasil kerja kerasnya sendiri sebagai kakak yang sukses. Kini, saat keran danaku kututup rapat, kenyataan pahit menghantam wajahnya bahwa ia hanyalah seorang benalu yang menumpang hidup pada kepemilikan asetku. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif, dan aku disambut oleh sekretaris Siska yang sudah berdiri cemas di depan meja kerjanya. Wajah wanita muda itu tampak pucat, memegang tumpukan berkas tagihan pribadi Mas Randy yang selama ini dimasukkan ke dalam klaim beban operasional perusahaan secara ilegal. Selamat pagi, Bu Tania. Ini ada beberapa laporan keuangan tidak wajar yang ditemukan oleh tim audit internal sejak tadi malam, ujar Siska dengan suara gemetar, takut terpapar amarah atas kejahatan finansial yang dilakukan mantan bosnya. Aku berjalan menuju kursi pimpinan yang berada di balik meja kayu jati berukir elegan, lalu mendudukinya dengan anggun sembari merapikan lipatan tunik abu-abuku. Bacakan poin utamanya, Siska. Perintahku tenang namun dingin, menatap lurus ke arah pemandangan kota Jakarta dari balik kaca jendela besar di belakangku. Aku ingin tahu seberapa dalam Mas Randy telah mengkhianati kepercayaanku dan memanfaatkan kebaikan yang kuberikan atas nama cinta dan pengabdian. Siska meneguk ludah, menyibak lembar demi lembar laporan keuangan audit cepat tersebut dengan jari gemetar. Pak Randy ternyata mengalirkan dana operasional sebesar 200 juta setiap bulannya ke rekening pribadi milik Ibu Santi, serta membiayai cicilan 2 unit mobil mewah atas nama adiknya, Siska. Selain itu, ada pengeluaran rutin bernilai fantastis untuk pembelian perhiasan dan barang-barang bermerek yang tidak pernah terdaftar sebagai aset resmi perusahaan, Bu, beber Siska panik. Mataku menyipit tajam mendengarkan fakta bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk membesarkan bisnis keluarga besarku justru digerogoti oleh suami dan keluarga benalunya demi gaya hidup mewah yang palsu. Senyuman dingin kembali terukir di bibirku. Tindakan Mas Randy bukan lagi sekadar kesombongan seorang pria egois, melainkan kejahatan finansial yang bisa menyeretnya ke balik jeruji besi. Aku menatap Pak Darmawan yang berdiri di dekat pintu, lalu memberikan instruksi akhir, laporkan seluruh temuan penyelewengan dana ini ke pihak kepolisian sekarang juga. Biarkan dia belajar arti tanggung jawab di dalam sel tahanan. Keputusan untuk melaporkan penyelewengan dana tersebut ke pihak kepolisian bergerak secepat kilat, meninggalkan pusaran kehancuran bagi Mas Randy dan keluarganya. Di dalam ruang kerja lantai paling atas ini, aku duduk memandangi lalu lintas kota dari balik kaca besar, merasakan kedamaian yang aneh setelah sekian lama hidup dalam kepura-puraan demi menjaga perasaan seorang pria yang tidak pernah menghargaiku. Hari ini, batas kesabaranku telah resmi berubah menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Baru setengah jam Pak Darmawan meninggalkan ruangan untuk mengurus berkas laporan ke markas kepolisian daerah. Telepon genggam di atas mejaku berdering nyaring. Nama Ibu Santi kembali menyala di layar ponsel, namun kali ini aku tidak mengabaikannya. Dengan menggeser tombol hijau dan mengaktifkan mode pengeras suara, aku ingin mendengar seberapa jauh topeng kesombongan wanita parubaya itu telah hancur setelah menyadari kenyataan pahit yang menghantam anak kesayangannya. Tania, tolong Ibu Nak. Ini ada orang-orang berbadan tegap berseragam datang ke rumah. Jerit Ibu Santi di ujung telepon, suaranya kini dipenuhi histeria dan tangisan ketakutan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Mereka bilang rumah ini mau disita dan disegel. Mobil yang dipakai Siska juga mau derek. Apa-apaan ini, Tania? Ini rumah anak ibu, hasil keringat Randy sendiri. Kamu tidak punya hak mengusir kami dari sini. Aku bersandar santai di kursi kebesaranku, mengetukkan jemari dengan irama teratur di atas meja kayu yang dipoles mengkilap.
Rumah mewah itu dibeli menggunakan dana investasi holding keluarga saya atas nama anak perusahaan, Bu. Balasku dingin tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di dalam nada suaraku. Mas Randy hanya menempatinya sebagai fasilitas jabatan direktur. Karena jabatannya sudah dicabut pagi ini, maka seluruh fasilitas dinas otomatis ditarik kembali oleh pemilik modal. Suara tangis Ibu Santi makin pecah di seberang sana, terdengar samar-samar suara Siska yang ikut menjerit pingsan karena barang-barang bermerek milik mereka mulai didata oleh petugas inventarisasi. Tapi Randy itu suamimu, Tania. Masa kamu tega membiarkan ibu mertuamu dan adik iparmu terlunta-lunta di jalanan? Mana rasa baktimu sebagai seorang istri berhijab yang berbudi pekerti? Cecarnya mencoba menggunakan dogma agama dan moralitas untuk memanipulasiku. Rasa bakti saya sudah habis saat putra kesayangan ibu membentak saya di restoran dan memblokir ATM saya dengan sombong di depan publik. Jawabku menohok langsung ke titik paling menyakitkan. Ibu dan Siska selama ini sangat menikmati hasil uang perasan dari saya sambil terus meremehkan penampilan dan keluarga saya. Sekarang, nikmatilah kehidupan asli kalian tanpa ada lagi uang belanja dari saya. Tanpa memberikan kesempatan baginya untuk memelas lebih jauh, aku mematikan sambungan telepon itu secara sepihak dan mengunci nomornya secara permanen. Rasa sesak yang dulu sering menghimpit dadaku kini berganti menjadi kebebasan yang mutlak. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku dan menganggapku hanya wanita lugu yang bisa dimanfaatkan, kini harus menelan pil pahit akibat perbuatan mereka sendiri. Tidak sampai 1 jam kemudian, pintu ruang kerjaku diketuk perlahan oleh sekretaris Siska yang masuk dengan wajah tegang. Bu Tania, Pak Randy memaksa menerobos masuk lewat tangga darurat. Beliau terlihat sangat kacau di luar, lapor Siska dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk pelan dan memberinya isyarat untuk membiarkan pria itu masuk, ingin melihat seberapa rendah ia sanggup berlutut di hadapanku saat ini. Pintu kayu berukir itu terdorong kasar, dan sosok Mas Randy muncul dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kemeja mewahnya kini kusut bertumpuk peluh, matanya sembab memerah, dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini berantakan tak beraturan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria gagah dan berkuasa yang semalam membentakku di restoran. Yang berdiri di hadapanku hanyalah sosok pria yang hancur, panik, dan kehilangan segala-galanya dalam hitungan jam. Tania, ampuni aku, Tania. Bisiknya dengan suara serak, melangkah gemetar mendekati mejaku lalu tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke lantai. Pria yang dulu begitu membanggakan harga dirinya itu kini berlutut di bawah kakiku, menangis terisak-isak sambil menangkupkan kedua tangannya memohon keajaiban. Aku mengaku salah, aku hilaf. Tolong cabut laporannya dan kembalikan posisiku, Tania. Aku mohon, jangan hancurkan hidupku seperti ini. Sosok pria yang dulu begitu mendominasi dan tak segan merendahkan keberadaanku di depan publik itu kini bersimpuh pasrah di atas lantai marmer ruang kerjaku. Mas Randy menangis sesenggukan, menyatukan kedua telapak tangannya di udara dengan bahu yang berguncang hebat akibat rasa takut yang amat sangat. Pemandangan ini terasa begitu kontras dengan kejadian semalam di mana ia dengan congkaknya melemparkan kartu ATM hitam ke atas meja restoran seolah-olah ia adalah penguasa tunggal atas takdir hidupku. Tania, tolong kasihanilah aku, ratap Mas Randy dengan suara serak yang nyaris putus-putus, matanya menatapku penuh permohonan yang amat dalam. Aku sadar aku salah. Aku buta karena rasa gengsi dan kesombongan semata. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang menurut dan patuh padamu, tapi tolong cabut laporan polisi itu, Tania. Jangan biarkan aku masuk penjara. Aku memandangnya dari atas kursi kebesaranku dengan raut wajah dingin tanpa impresi emosi sedikit pun,
seperti seorang hakim yang sedang mengamati terdakwa di ruang sidang. Penyesalan yang baru muncul setelah kekuasaan dan kemewahannya terenggut sama sekali tidak bernilai di mataku. Itu bukanlah penyesalan atas rasa sakit yang ia timpakan padaku, melainkan rasa panik karena kehancuran yang kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Kamu baru memohon dan menyadari kesalahanmu setelah seluruh fasilitas mewah ini ditarik kembali, Mas? Tanyaku dengan nada lurus dan sangat tenang. Di mana rasa kasihanmu saat kamu membentakku di depan publik? Di mana rasa hormatmu sebagai seorang suami ketika kamu melempar kartu ATM dan berniat membiarkanku terlunta-lunta tanpa uang sepeser pun semalam? Aku hilaf, Tania. Demi Allah aku hilaf. Serunya sambil mencoba merangkak mendekati mejaku demi menyentuh ujung sepatuku. Namun, sebelum tangannya yang gemetar berhasil mendekat, Pak Gunawan yang bersiap di samping pintu langsung melangkah cepat dan menghadang pergerakannya dengan tubuh tegapnya, menahan Mas Randy agar tetap berada di jarak yang aman dariku. Jangan sentuh saya, Saudara Randy, potongku tegas, mengubah panggilanku padanya untuk mempertegas batas yang kini terbentang lebar di antara kami. Selama 5 tahun ini, aku sengaja menutup mata atas kelakuanmu dan keluargamu yang terus menggerogoti danaku. Aku diam bukan karena aku bodoh atau tak berdaya, melainkan karena aku mencoba menghargai posisimu sebagai kepala rumah tangga. Mas Randy menundukkan kepalanya dalam-dalam ke lantai, air matanya menetes membasahi marmer mengkilap saat mendengar kenyataan yang selama ini tertutup oleh egonya. Ia baru menyadari bahwa selama 5 tahun pernikahan kami, ia hanyalah seorang aktor yang kubiarkan memainkan peran sebagai pria kaya raya, sampai akhirnya ia sendiri yang merusak panggung tempatnya berdiri. Ibu dan Siska, mereka sekarang diusir dari rumah, Tania. Kasihanilah mereka, di mana mereka harus tinggal kalau semua aset disita. Bisiknya lagi, mencoba menjual rasa iba atas nama keluarga yang sebenarnya juga ikut andil dalam menindasku. Ibumu dan adikmu adalah orang-orang dewasa yang selama ini menikmati kemewahan dari uang hasil manipulasi dan penyelewengan dana perusahaan, balasku tanpa keraguan sedikit pun. Biarkan mereka belajar hidup prihatin dan merasakan bagaimana rasanya berjuang dari bawah tanpa harus mengandalkan harta milik orang lain yang mereka anggap remeh. 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman yang didampingi Pak Darmawan kemudian melangkah masuk ke dalam ruang kerja. Tanpa menunggu waktu lebih lama, petugas menunjukkan surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan jabatan dan penyelewengan dana perusahaan. Mas Randy hanya bisa tergugu pasrah saat borgol besi dingin dipasangkan di kedua pergelangan tangannya, mengakhiri seluruh sandiwara kesombongannya di bawah tatapan dingin wanita berhijab yang pernah ia sepelekan. Sosok Mas Randy yang kini sudah terikat tangan dan pergelangan tangannya oleh borgol besi dingin digiring perlahan keluar dari ruang kerjaku oleh 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman. Langkah kakinya terseret lemas di atas lantai marmer, kepalanya tertunduk sangat dalam menghadap tanah seolah-olah ia tidak lagi memiliki keberanian untuk sekadar menatap bayangan dirinya sendiri di cermin. Tatapan mata dari para staf eksekutif dan karyawan yang berpapasan di sepanjang koridor gedung, seolah menjadi cambukan tak kasat mata yang terus-menerus menghancurkan sisa-sisa harga diri yang dulu selalu disombongkannya dengan begitu megah di hadapan semua orang. Pintu lift eksekutif tertutup rapat, membawa pria yang pernah menjadi suamiku itu menuju takdir barunya di balik jeruji besi markas kepolisian daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Aku berdiri menyandarkan tubuhku pada dinding kaca besar di ruang kerja, mengamati mobil tahanan yang perlahan-lahan bergerak menjauhi area pelataran gedung melalui sudut pandang ketinggian lantai paling atas ini.
Ada rasa lega yang begitu luas merayap masuk memenuhi rongga dadaku, menyapu bersih seluruh beban emosional dan penderitaan batin yang selama 5 tahun ini tersimpan rapi di balik senyuman patuhku sebagai seorang istri berhijab yang selalu mengalah. Belum sempat aku membenahi posisi dudukku di belakang meja kerja, telepon genggam milikku kembali berdering dengan sangat nyaring, menampilkan deretan nomor baru yang tidak terdaftar di dalam daftar kontak ponselku. Dengan menggeser tombol hijau pada layar sentuh, suara tangisan histeris yang sangat kukenal langsung meledak memecah keheningan ruangan tanpa ada jeda atau tegur sapa yang sopan terlebih dahulu. Rupanya Ibu Santi meminjam telepon milik salah satu tetangga di kawasan kompleks perumahan elit tersebut untuk menghubungi nomor ponselku setelah nomor pribadinya berhasil kublokir secara permanen beberapa jam lalu. "Tania, kamu benar-benar wanita tak berhati dan tidak punya perasaan," jerit Ibu Santi di seberang sana dengan nada suara yang melengking tinggi, bercampur aduk antara amarah yang meluap dan rasa panik yang sudah di puncak ubun-ubun. "Anakku Randy baru saja ditangkap polisi di depan kantornya sendiri, dan sekarang ibu bersama Siska ditendang keluar dari rumah seperti pengemis di pinggir jalan. Kamu tega melihat ibu mertuamu sendiri duduk terlunta-lunta di atas trotoar bersama tumpukan koper pakaian di tengah teriknya matahari siang ini." Aku menarik napas panjang, merapikan lipatan hijab pashmina coklat mudaku yang membingkai wajah dengan sangat rapi sebelum memberikan tanggapan atas tuduhan membabi buta tersebut. "Semua yang terjadi hari ini adalah panen dari apa yang selama ini Ibu dan Mas Randy tanam sendiri dalam kehidupan kalian," balasku dengan nada suara yang sangat jernih, dingin, dan penuh penekanan tanpa ada getaran emosi sedikit pun. "Selama 5 tahun ini Ibu dan Siska sangat menikmati gaya hidup mewah dari uang hasil keringatku sambil terus memandang rendah penampilanku yang sederhana dan menyudutkanku di setiap kesempatan keluarga." Suara tangisan Siska terdengar meratap sangat keras di latar belakang panggilan telepon tersebut, meratapi nasibnya yang kini tidak lagi bisa memamerkan tas-tas bermerek dan mobil mewahnya kepada teman-teman sosialitanya. "Mbak Tania, tolong ampuni kami. Kami janji tidak akan pernah lagi campur tangan atau bertindak kurang ajar kepada Mbak Tania," teriak Siska memelas dari balik telepon, mencoba menggunakan sisa-sisa rasa iba yang ia harapkan masih tersisa di dalam lubuk hatiku. "Kami tidak punya tempat tinggal lagi, Mbak. Semua tabungan dan kartu kredit kami diblokir. Kami bahkan tidak punya uang sepeser pun hanya untuk membeli makanan siang ini. Dulu saat Mas Randy membentakku di depan umum dan memblokir kartu ATM-ku dengan penuh kesombongan, tidak ada satupun dari kalian yang membela atau memikirkannya," jawabku menohok langsung pada ingatan pahit yang menjadi pemicu utama runtuhnya rumah tangga kami. "Kalian justru merasa bangga dan menganggap bahwa pria arogan itu berhak melakukan apa saja kepada istri yang dianggapnya menumpang hidup. Sekarang, rasakanlah sendiri bagaimana rasanya berada di posisi orang yang tidak memiliki akses finansial sama sekali di tengah kerasnya kota ini." Ibu Santi kembali mencercaku dengan menggunakan dogma-dogma agama dan ancaman dosa besar bagi seorang istri yang berani memenjarakan suaminya sendiri di mata hukum. Namun, seluruh gertakan dan manipulasi verbal yang dulu sangat ampuh membuatku tertekan kini sama sekali tidak memiliki daya tawar apapun di dalam pikiranku yang sudah sepenuhnya rasional. Aku tahu betul batas antara kewajiban berbakti kepada suami dengan tindakan membiarkan diri sendiri menjadi korban eksploitasi dan kejahatan finansial yang terstruktur secara turun-temurun dari keluarga benalu tersebut. "Tolong cabut laporannya di kepolisian, Tania. Ibu memohon padamu sambil berlutut dari sini," ratap Ibu Santi yang kini suaranya mulai melemah, berubah menjadi keputusasaan yang teramat dalam saat menyadari bahwa gertakannya tidak lagi mempan padaku. "Biarkan Randy bebas dan bekerja kembali dari bawah untuk mengganti semua uangmu, tapi jangan biarkan dia membusuk di dalam penjara.
Kasihanilah masa depan anak tunggal ibu yang sudah hancur berantakan ini. Masa depannya hancur karena kesombongan dan serakahnya sendiri, Bu, dan persidangan di pengadilan nanti yang akan memutuskan berapa lama hukuman yang pantas ia jalani, ujarku tegas memotong kalimatnya tanpa keraguan sedikit pun. Segera angkat koper-koper kalian dari depan gerbang kompleks tersebut sebelum petugas keamanan menyeret kalian keluar karena mengganggu ketertiban umum. Lanjutku dingin lalu langsung mengakhiri panggilan telepon itu dan memblokir nomor baru tersebut, memastikan tidak ada lagi celah bagi mereka untuk mengusik ketenangan hidupku yang baru. Suasana tenang dan damai kini sepenuhnya memenuhi ruang kerja eksekutifku setelah semua sambungan telepon dari keluarga Mas Randy kuputus total tanpa tersisa. Aku berjalan mendekati meja kerja kayu jati yang megah, lalu menduduki kursi pimpinan dengan gerakan yang anggun sembari merapikan lipatan tunik abu-abu dan pashmina yang membingkai wajahku dengan sempurna. Di atas meja, Pak Darmawan telah menyiapkan seluruh dokumen resmi terkait pengambil alihan penuh manajemen anak perusahaan serta surat gugatan perceraian yang sudah siap untuk dilayangkan ke pengadilan agama. Seluruh berkas gugatan perceraian dan pembatalan hak guna fasilitas atas nama saudara Randy sudah selesai diproses oleh tim hukum kita, Bu Tania, ujar Pak Darmawan dengan nada suara yang amat profesional dan penuh penghormatan. Pihak kepolisian juga sudah menetapkan saudara Randy sebagai tersangka atas kasus penggelapan jabatan dengan bukti-bukti transfer ilegal yang sangat kuat, sehingga kecil kemungkinan bagi pihak lawan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Aku mengangguk pelan sembari membolak-balik lembar demi lembar dokumen hukum tersebut sebelum menyandarkan pena berujung emas di atas perukaan kertas putih yang menanti tanda tanganiku. Ada rasa kepuasan yang luar biasa saat melihat bagaimana hukum dan keadilan bekerja memulihkan segala tatanan yang sempat dirusak oleh kesombongan seorang pria egois. Pria yang semalam merasa begitu perkasa hingga berani memblokir kartu ATM-ku di depan umum, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa seluruh jalan hidupnya telah terkunci rapat di balik jeruji besi. Sementara itu, berita mengenai penangkapan seorang direktur muda atas kasus penggelapan dana perusahaan besar mulai menyebar luas di berbagai media berita bisnis lokal dan jejaring sosial. Foto Mas Randy yang mengenakan rompi tahanan dengan wajah tertunduk lesu saat digiring oleh penyidik kepolisian menjadi perbincangan hangat di kalangan staf dan pelaku industri. Banyak orang yang terkejut karena selama ini ia selalu mencitrakan dirinya sebagai sosok pengusaha muda sukses yang mandiri, tanpa ada yang tahu bahwa kejayaannya hanyalah panggung sandiwara yang berdiri di atas uang milik istrinya sendiri. Di sudut kota yang lain, Ibu Santi dan Siska kini harus menelan pil pahit akibat perbuatan dan kepribadian buruk mereka selama bertahun-tahun. Ditolak oleh kerabat dan teman-teman sosialita mereka yang tidak mau ikut terseret dalam masalah hukum dan jeratan utang, dua wanita yang dulu selalu tampil memamerkan kemewahan itu, terpaksa menyewa sebuah kontrakan kecil berdinding semen di pinggiran kota. Seluruh perhiasan dan barang-barang bermerek yang sempat mereka banggakan kini terpaksa dijual satu persatu dengan harga murah, hanya demi menyambung hidup dan membayar uang makan sehari-hari. Siska, yang biasanya menghabiskan akhir pekannya dengan berbelanja pakaian mahal di pusat perbelanjaan mewah, kini harus belajar mencuci pakaian dan memasak sendiri di dapur sempit yang jauh dari kata layak. Penyesalan yang amat sangat selalu menghampiri pikirannya setiap kali ingat betapa mudahnya dulu ia meminta limit kartu kredit tambahan kepadaku sembari melontarkan kata-kata sindiran yang menyakitkan hati. Kini, jangankan untuk membeli barang-barang bermerek, sekadar membeli makanan yang layak saja mereka harus memperhitungkan sisa lembaran uang kertas di dalam dompet mereka yang kian menipis. 2 minggu berlalu dengan sangat cepat, dan sidang pertama agenda perceraian serta pembacaan dakwaan kasus pidana Mas Randy resmi digelar di pengadilan negeri. Aku hadir di ruang sidang didampingi oleh Pak Darmawan dan tim pengawal keluarga,
tampil sangat elegan dan bersahaja dalam balutan busana muslimah berwarna putih bersih dengan pashmina senada. Di seberang ruang sidang, Mas Randy duduk di kursi pesakitan dengan pakaian tahanan, tampak makin kurus dengan pipi tirus dan mata sayu yang memancarkan keputusasaan yang teramat dalam. Ketika Hakim Ketua membacakan deretan pasal tindak pidana penggelapan dana dan memberikan kesempatan baginya untuk memberikan tanggapan, Mas Randy hanya bisa menganggukkan kepala pasrah tanpa mampu memberikan pembelaan berarti. Tatapan matanya sempat mengarah padaku yang duduk tenang di barisan pengunjung sidang, memancarkan permohonan maaf dan penyesalan yang amat dalam dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Namun, hatiku sudah menjadi benteng yang kokoh. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan pada pria yang telah merusak janji suci pernikahan demi menuruti egonya. Ibu Santi yang duduk di sudut belakang ruang sidang hanya bisa menangis terisak satu sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang gemetar saat mendengar ancaman hukuman penjara 5 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada putra tunggalnya. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita tinggi hati yang dulu kerap menyindir gaya hidup sederhanaku atau membanding-bandingkan diriku dengan wanita kaya lainnya. Realita kehidupan yang keras telah menghancurkan seluruh kesombongan keluarga Benalu tersebut hingga tak tersisa sedikit pun. Usai persidangan selesai dan hakim mengetuk palunya sebagai tanda penutupan sidang hari itu, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan pijakan kaki yang terasa amat ringan dan mantap. Sinar matahari siang menyiram tubuhku dengan kehangatan yang menenangkan, menyimbolkan dimulainya babak baru dalam hidupku yang lebih cerah dan bebas dari bayang-bayang kebohongan. Aku adalah Tania, wanita berhijab yang berhasil berdiri tegap merebut kembali kehormatan dan haknya dari tangan orang-orang yang pernah menindasnya dengan penuh kesombongan. Beberapa bulan berlalu sejak persidangan yang menghancurkan seluruh keangkuhan keluarga Mas Randy, kehidupan baru yang lebih tenang dan teratur kini sepenuhnya menjadi milikku. Tanpa beban emosional dan tekanan dari sosok suami yang selalu menuntut pemenuhan ego semuanya, aku bisa memfokuskan seluruh energi serta pikiranku untuk mengelola holding perusahaan keluarga besar. Gedung pencakar langit yang dulu menjadi panggung sandiwara kehebatan palsu Mas Randy kini bertransformasi menjadi pusat bisnis yang makin berkembang pesat di bawah kepemimpinan langsung dari tanganku sendiri. Pagi ini, aku melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama yang berada di lantai paling atas dengan penampilan yang amat bersahaja namun memancarkan wibawa yang amat kuat. Busana tunik katun berwarna krem lembut yang dipadukan dengan pashmina pastel melingkar rapi di kepalaku, mempertegas kesan anggun seorang pemimpin wanita muslimah yang tenang namun tegas dalam mengambil keputusan. Seluruh jajaran direksi eksekutif dan komisaris berdiri memberikan penghormatan penuh begitu aku menduduki kursi pimpinan di ujung meja rapat kayu jati yang megah tersebut. Laporan keuangan kuartal ini menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 30% setelah kita melakukan efisiensi total dan pembersihan sistem operasional dari kebocoran dana masa lalu, Bu Tania, puji salah seorang komisaris senior sambil menyerahkan dokumen evaluasi bisnis. Aku tersenyum tipis, menerima laporan tersebut dengan jemariku yang tenang lalu membacanya secara teliti tanpa ada satupun poin penting yang terlewat dari pengawasanku. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kesederhanaan dan ketenangan yang kupilih selama ini bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sebuah strategi dalam mengamati tatanan sebelum mengambil kendali penuh. Sementara itu, keputusan pengadilan agama atas gugatan perceraianku akhirnya resmi mengetukkan palu putusan yang mengabulkan seluruh permohonanku secara mutlak. Status hukumku kini telah resmi berpisah dari Mas Randy, memutus seluruh keterikatan finansial maupun perdata yang pernah menghubungkan namaku dengan pria tersebut.
Tidak ada lagi klaim aset atau tuntutan harta gonogini yang bisa dialayangkan oleh pihak lawan, mengingat seluruh harta kekayaan yang kami gunakan selama pernikahan terbukti secara hukum merupakan milik pribadi dan warisan keluarga besarku. Di sisi lain, kehidupan Mas Randy di balik jeruji besi rumah tahanan negara berlangsung dengan amat memprihatinkan dan penuh tekanan mental yang luar biasa. Pria yang dulu biasa menikmati fasilitas kamar ber-AC, mengendarai mobil mewah, serta memakai pakaian bermerek itu kini harus berbagi sel sempit nan lembab bersama belasan narapidana kasus pidana umum lainnya. Setiap hari, ia harus menjalani rutinitas keras yang mengikis habis sisa-sisa kebanggaan dirinya sebagai mantan direktur muda yang dulu sangat diagung-agungkan oleh lingkungan sosialnya. Suatu sore, Pak Darmawan mendatangi ruang kerjaku membawa sebuah surat lusuh yang dikirimkan oleh Mas Randy dari dalam penjara melalui kuasa hukum ditunjuk negara. Kertas putih bertuliskan tangan yang agak cakar ayam itu dipenuhi oleh coretan air mata dan susunan kalimat permohonan ampun yang teramat sangat dari mantan suamiku tersebut. Dalam suratnya, ia memohon agar aku bersedia menjenguknya sekali saja di tahanan, serta sudi meringankan tuntutan ganti rugi keuangan yang kini membelit keluarganya hingga ke titik nadir. Tania, aku benar-benar hancur di sini. Setiap malam aku membayangkan betapa jahatnya aku padamu saat membentak dan memblokir ATM-mu hari itu, tulis Mas Randy dalam cuplikan suratnya yang kubaca sekilas tanpa rasa emosi. Ibu dan Siska kini hidup terlunta-lunta di kontrakan sempit dan sering menahan lapar karena tidak ada uang. Tolong ampuni aku, Tania. Berikan aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya setelah aku keluar dari tempat siksaan ini. Aku melipat kembali surat lusuh tersebut dengan sangat perlahan lalu meletakkannya dengan tenang di atas tumpukan kertas bekas yang siap dihancurkan di mesin pemotong dokumen. Penyesalan yang datang dari seorang penindas ketika ia sudah kehilangan seluruh cakar dan taringnya sama sekali tidak pernah menggoyahkan pendirianku yang sudah sekeras batu karang. Penjara dan kemiskinan yang kini dialaminya bukanlah bentuk kekejamanku, melainkan buah manis dari keadilan hukum yang membalas setiap benih kesombongan dan kelaliman yang pernah ditanamnya sendiri. Tidak perlu ada balasan untuk surat ini, Pak Darmawan, ujarku dingin sembari menatap lurus ke arah pengacara senior keluarga besarku yang berdiri tegap di hadapanku. Biarkan dia menjalani seluruh masa hukumannya hingga usai tanpa ada campur tangan atau bantuan sepeser pun dari pihak kita. Dia perlu belajar memahami arti sebuah kejujuran dan cara menghargai seorang wanita yang pernah tulus mendampinginya dari bawah. Pak Darmawan mengangguk paham, mengambil kembali surat tersebut lalu pamit mundur keluar dari ruangan dengan rasa hormat yang kian mendalam atas ketegasan sikapku. Aku kembali memandangi pemandangan lanskap kota Jakarta dari balik jendela kaca besar, menikmati semilir angin kebebasan dan kedamaian jiwa yang sesungguhnya. Aku telah membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita berhijab yang tampil sederhana dan selalu mengalah, memiliki kekuatan maha besar untuk meruntuhkan kesombongan pria yang berani menginjak-injak harga dirinya. Matahari pagi memancarkan sinar keemasannya, menembus kaca-kaca besar ruang kerjaku dan menyinari meja kayu jati yang kini bersih dari segala berkas masa lalu yang menyakitkan. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa pembentakan di restoran mewah malam itu, sebuah momen kelam yang justru menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan hidupku. Hari ini, aku berdiri tegap di depan cermin besar, merapikan pashmina berwarna merah marun yang membingkai wajahku dengan sempurna, memancarkan wibawa dan ketenangan seorang wanita yang telah menang atas ujian hidupnya. Di bawah kepemimpinanku yang penuh pertimbangan dan ketegasan, holding perusahaan keluarga besar berhasil melebarkan sayap bisnisnya hingga ke tingkat internasional, membuka ribuan lapangan kerja baru yang membawa keberkahan bagi banyak orang.
Kesederhanaan dalam berpenampilan dan kerendahan hati yang selalu kujaga tidak lagi dipandang orang sebagai wujud kelemahan atau kepasrahan, melainkan sebagai tanda dari kedalaman ilmu, kematangan mental, serta keanggunan sejati seorang wanita muslimah. Di sudut lain kota ini, kehidupan Ibu Santi dan Siska berbanding terbalik bagaikan bumi dan langit dalam penderitaan yang tak kunjung usai. Tanpa adanya keterampilan kerja dan terbiasa bergantung pada uang perasan, dua wanita yang dulu sangat sombong itu kini harus bekerja keras menjajakan kue-kue basah buatan tangan mereka sendiri dari rumah ke rumah demi membayar sewa kontrakan sempit di gang sempit. Setiap kali melihat wanita berhijab yang mengendarai mobil mewah melintas di jalan raya, rasa penyesalan yang teramat dalam selalu menikam dada mereka, mengingat betapa bodohnya mereka dulu telah meremehkan menantu dan kakak ipar yang sebenarnya menjadi sumber rezeki mereka. Sementara itu, Mas Randy masih harus menghabiskan hari-harinya di dalam sel tahanan yang dingin dan sempit, menjalani sisa masa hukuman penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas kejahatan finansialnya. Dari kabar yang kudengar melalui tim hukum, mantan suamiku itu kini tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, sering menghabiskan waktunya duduk tertegun di sudut sel sambil menggenggam foto pernikahan kami yang sempat ia simpan. Ia harus membayar mahal setiap detik kesombongannya dengan kehilangan jabatan, harta, keluarga, dan wanita yang dulu mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Siang ini, aku menghadiri acara seminar kewirausahaan nasional sebagai pembicara utama untuk berbagi pengalaman dalam mengelola ekosistem bisnis dan kepemimpinan wanita di era modern. Ratusan pasang mata pengunjung di dalam aula megah itu menatapku dengan penuh rasa hormat dan kagum saat aku melangkah naik ke atas panggung utama. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan, menyambut sosok wanita berhijab berusia 25 tahun yang berhasil membuktikan bahwa martabat dan kehormatan seorang wanita tidak boleh dipertaruhkan demi apapun. Banyak orang mengira bahwa kekuatan seorang pemimpin diukur dari seberapa keras suaranya atau seberapa besar kekuasaan yang ia pamerkan di depan umum. Ucapku memulai pidato dengan suara jernih dan tenang yang langsung menyihir perhatian seluruh hadirin di dalam ruangan. Namun dalam pengalaman hidup saya, kekuatan terbesar justru terletak pada kesabaran yang terukur, ketenangan dalam mengamati, serta ketegasan untuk mengambil kembali harga diri saat orang lain mulai melampaui batas kewajaran. Kalimat demi kalimat yang kusamtukan disambut oleh anggukan setuju dan tatapan haru dari para peserta, terutama para wanita muda yang terinspirasi oleh perjalanan hidup dan prinsip teguh yang kupegang. Aku tidak lagi dikenal sebagai sekadar istri dari seorang direktur, melainkan sebagai Tania, seorang pemilik kuasa, pengusaha sukses, dan wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas arah masa depannya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan pria manapun. Usai acara seminar yang berlangsung sukses tersebut, aku melangkah keluar menuju pelataran gedung tempat SUV hitamku telah bersiap menunggu. Pak Gunawan menyambutku dengan senyuman hangat dan hormat yang tulus, membukakan pintu penumpang belakang dengan sikap santun seperti biasa. Sebelum melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman, aku sempat menghentikan langkahku sejenak, memandangi langit biru cerah yang membentang luas di atas kota Jakarta. Kenangan malam itu, saat bentakan, "Enak saja kamu pakai uangku," menggema dan kartu ATM-ku diblokir di depan publik, terlintas sekilas di pikiranku, namun tak ada lagi rasa sakit hati atau amarah yang tersisa di dalam dada. Kejadian itu adalah takdir yang dibukakan oleh Tuhan untuk menyelamatkanku dari lingkaran pernikahan yang beracun dan membuka mataku tentang siapa sesungguhnya orang-orang yang selama ini ada di sekelilingku. Aku tersenyum tipis, merapikan posisi pashminaku lalu masuk ke dalam mobil dan menyandarkan punggungku dengan penuh kedamaian. Pria yang dulu berniat menghancurkan dan mempermalukanku di depan publik kini telah tenggelam bersama kesombongannya sendiri, sementara aku melaju mantap menyongsong masa depan yang jauh lebih indah,
terhormat dan penuh keberkahan.